itu, makanya ya udah saya pendam sendiri aja, yang penting nggak ganggu. Nah waktu itu kurang lebih kan saya ada di ruang tamu, habis itu kan nenek saya tiba-tiba kan datang sama ngedumel lah, sama saya itu ngedumel gini, di mbahmu ora mulai-mulai ngomong-ngomong obat kok suwi timen, apa tidak cantol jagongan apa piye. Nenek saya bilang gitu dumelnya. Waktu itu saya kan nggak konsen, di pikiran saya itu tiba-tiba saya memandang ke depan aja, ke depan. Nah tiba-tiba kayaknya kok banyak kayak kunang-kunang yang tiba-tiba mendekat ya, ini penglihatan saya sendiri ya, banyak kunang-kunang mendekat. Perasaan saya kok mulai nggak enak. Tiba-tiba mungkin 1 atau 2 menit langsung kolaps saya, udah nggak inget apa-apa. Tadi kan jam 6 kurang, terus jam 7 udah banyak orang di rumah saya, tetangga udah datang semua. Waktu saya sadar pertama yang ditanya nenek saya itu, kowe ngopo toh, kamu ngapain toh? Ya, saya bilang ya saya nggak tahu ya, waktu itu kok bisa saya kayak gitu, padahal sebelumnya nggak ada riwayat penyakit kayak gitu loh ya. Apa mungkin ada korelasinya sama Darsina yang saya temuin sore tadi atau gimana? Ini nanti mungkin ada kelanjutan ceritanya juga sih. Nah oke, singkat waktu itu kan habis ditanyain terus besoknya kalau nggak salah langsung dipanggilin mantri, dicek katanya nggak terjadi apa-apa sih, maksudnya badan saya itu sehat-sehat aja. Terus cuma dikasih obat, kalau nggak salah obat panas sama penurun demam kalau nggak salah, kasih obat. Terus kita lanjut lagi ke 1 minggu setelah kejadian itu, mulai terjadi gangguan-gangguan aneh sih di mata saya. Ya contohnya zaman dulu kan apa ya, belum terlalu ngeh lah kayak sekarang, bentuk-bentuk apa hantu-hantu itu belum terlalu ngeh. Itu saben mungkin jam 7 atau jam setengah 8-an kan, waktu itu kan sebelum tidur kan ada ritual tersendiri kalau anak-anak zaman dulu mungkin, soalnya WC-nya kan jauh, makanya biasanya anak-anak kecil itu disuruh apa ya, pipisnya itu di depan rumah. Itu kebiasaan saya sama dulu itu saya pipis di depan rumah. Dan yang anehnya itu di depan rumah saya kan pekarangan kosong yang sampai sekarang masih kosong, belum ada rumahnya, pekarangan nenek saya itu saya apa ya, pertama kali itu ngelihatnya sosok ini guys, masih ingat saya. Waktu itu saya lihat ini nggak takut sih, soalnya juga masih anak kecil, nggak punya pengalaman apa itu yang dinamakan hantu lah atau apa, kan nggak tahu ya. Cuma anehnya menurut saya kan, saya selalu ini beneran bilang ke nenek saya itu kan gini, Mbok kan ngarepe apa sih kok koyo wong gawe sarung, kayak orang pakai apa ya, pakai sarung
Terus nenek saya kan, entah mungkin nenek saya tahu atau gimana, terus langsung wes nguyuing, langsung disuruh ke apa ya, ke dalam. Nenek saya cilinguk, terus langsung ke dalam, terus disuruh disuruh apa namanya, disuruh tidur di dekatnya dia. Merinding. Wah, kayak ada yang ngetop tadi, sorry. Terus lanjut. Apa ya, setelah itu kan ya mungkin sering lah kadarnya kalau saya lihat kayak sejenis gini, kayak jenis Mbak Kun atau apa kan, soalnya di desa. Waktu itu saya di desa, terus apa ya namanya, lokasi desa nenek saya itu kan masih rimbun ya. Kalau pohon-pohon itu masih rimbun, terus ada kayak pegunungan kecil di dekat rumah nenek saya juga. Makanya mungkin nggak heran sih kalau ada banyak kayak gitu. Tapi ini mungkin yang paling parahnya mungkin nanti yang saya ketemuin pertama. Itu kan habis itu kan jarak 1 minggu atau 2 minggu lah kalau nggak salah. Kalau nggak, saya nggak salah ingat itu. Di 1 atau 2 minggu kan, sebelumnya kan nggak ada gejala saya kumat seperti waktu setelah habis ditemuin nenek-nenek tadi kan. Itu 1 minggu atau 2 minggu, tepat di hari Selasa, kalau nggak salah Selasa malam Rabu, itu kejadiannya sama kayak kejadian saya pertama. Itu sampai bikin panik juga sih. Itu ya sama seperti kejadian pertama, tiba-tiba saya collab rame. Tapi yang paling menakutkannya bukan masalah collabnya atau apanya sih. Yang paling menakutnya katanya itu waktu saya step itu, jadi lidah saya itu katanya kegigit sama gigi saya, makanya nenek saya kan kayak giniin sampai tangannya itu luka. Kata nenek sama kakek saya, yang bahaya sih itu nanti kalau kegigit ini bocah nggak bisa ngomong atau gimana, mungkin ketakutannya yang terbesar kayak gitu kan. Oke. Besok harinya sama, dipanggilin mantri lagi, diperiksa, katanya nggak apa-apa, dikasih obat lagi. Dan yang anehnya itu kan malam Selasa ya, malam Selasa saya kumat. Dan yang anehnya lagi itu kok berkelanjutan, maksudnya berkelanjutan malam Jumat atau Kamis malamnya pas maghribnya itu sama kayak gitu. Aneh kan? Dan fun fact aja, penyakit kayak gitu ya, itu hampir 9 atau 10 tahunan mungkin saya ngalaminnya. Sampai saya SMP loh, baru saya sembuh. Dan yang paling aneh, makanya kalau saya sebutnya ini bukan penyakit medis, kok bisa tepat gitu waktunya. Maksudnya tepat itu kok bisa malam Selasa sama malam Jumat, terus di jam yang sama pula. Itu yang menurut keluarga saya mungkin langsung dicapnya bukan penyakit medis. Tapi waktu itu juga saya diperiksakan ke dokter juga, dicek lah, semuanya dicek. Terus kata dokternya itu bilangnya orang normal semua kok, nggak ada masalah. Kata dokternya kayak gitu. Itu baru yakin kalau itu bukan penyakit medis waktu itu. Jadi mungkin pas waktu itu keluarga saya nempuhnya ke pengobatan non medis.
Ya mungkin waktu, kalau apa ya namanya, waktu saya dibawa ke apa ya namanya, orang pintar tersebut, ya mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, tapi kan maksudnya nggak sembuh secara alami gitu loh maksudnya. Jadi udah keluar uang banyak, udah keluar tenaga banyak, waktu juga, dan apa ya, ya udah keluar semuanya waktu itu. Terus waktu itu kan kalau nggak salah pertama kalinya saya ketemu apa ya namanya, sosok asli yang mendiami belakang rumah. Soalnya nanti ini kan ada cerita sedikit ya soal yang ada di belakang rumah nenek saya waktu itu, yang saya pertama kali kayaknya dari situ, waktu itu loh maksudnya, sepemikiran nenek saya kayaknya kok dari situ. Itu kan ada ya kayak sepupu, bukan sepupu sih, ya mungkin masih tetangga di situ, tapi dari saya sebelum lahir katanya nenek saya udah tinggal di Kalimantan. Itu datang ke situ, terus kan ngobrol bahasa basi itu, terus nggak tahu apa ya namanya, topiknya nggak apa, tiba-tiba kan bahas penyakit saya kan. Terus nenek saya kan cerita kayak gini sampai temunya itu di belakang rumah saya itu kan. Sebelum saya terkena penyakit itu saya ditemuin sama ini, apa mungkin penyebabnya ini. Nah terus si tetangga saya itu keceplosan ngomong gini, apa mungkin kena sawan main, maaf kalau hampir keceplosan, saya nggak usah sebut soalnya termasuk tragedi sih di daerah saya dulu. Katanya sih di tahun 70-an atau tahun 80-an, mama saya juga masih kecil waktu itu, pas di belakang rumah ini kan langsung cerita kayak gini. Dulu di desa saya, di desa nenek saya itu kan ada salah satu orang paling kaya di desa itu. Itu katanya kan nemu emas di belakang, tepatnya ya di belakang rumah nenek saya itu. Katanya nemu emas satu peti, terus habis itu kan katanya dijual, dapat uang, beli tanah banyak, beli tanah, habis itu nikah, punya anak. Nah, yang paling aneh kalau nggak salah anak pertamanya itu kan cacat. Maaf loh, ini cuma ceritanya, saya cuma nyeritain ulang aja. Katanya kan cacat, terus habis itu kan mungkin si mamanya ibunya anak ini kan mungkin depresi sih, kok cacat, kok gini. Kalau nggak salah hampir 1 atau 2 tahunan kurang lebih, ibunya ini langsung terkena penyakit, nggak tahu, nggak ceritain juga penyakitnya kayak apa, terus langsung nggak ada, meninggal. Terus si suaminya atau yang si ayahnya ini nyusul, mungkin kurang lebih katanya sih 2 tahunan nyusul. Nah si anak ini kan apa ya namanya, sepupu apa, kerabatnya mungkin ya waktu zaman itu saya nggak tahu, maksudnya nggak terlalu ngurus ya kan. Maaf, ini kan anaknya itu kan cacat waktu itu. Terus sepeninggalan ayah dan ibunya itu kan dia tinggal di rumah sendirian sampai 2 atau 3 bulan kan nggak ada yang ngurus waktu itu. Kata tetangganya nenek saya itu diketemukan udah meninggal. Nah, namanya juga anak cacat terus masih kecil,
nggak ada yang ngurus ya otomatis lah, gimana lagi ya. Terus sampai ayah dan ibunya orang yang Mas tadi itu meninggal dengan penyakit yang kalau ditanya penyakitnya apa itu nggak tahu, penyakit non medis lah. Nah, balik lagi ke saya waktu itu, apa mungkin kata tangganya nenek saya mungkin terkena sawan situ. Terus kan saya otomatis kan nyeblos, nemu emas satu kotak, satu peti. Nah, saya waktu awal kan saya masih ingat yang saya ceritakan ke kakek saya, di atas lemari kayu ada kayak kotak emas itu. Terus saya kan bicarain sama tangganya nenek saya itu. Terus saya bilang, iya, saya manggilnya Mas ya waktu itu. Iya Mas, aku roh neng dhuwur lemari koyo anak kotak kayu sing koyo kotak emas. Nah, terus dia kan nyeplos, ya Allah, pas lek ngono engko dadi koyo opo, engko lek koyo ngono dadi piye, ki randang kok tambakne to yu, kata dianya bilang ke nenek saya katanya gitu. Terus nenek saya yang bilang, mesti tambakne teko ngendi-endi ra dadi opo-opo kan. Dan nenek saya kan kayak gitu. Terus dia bilangnya kan punya kenalan di daerah Blitar, katanya sih kiai punya pondok sih. Nah, waktu itu saya diajak nenek saya ke sana sama bule saya. Itu apa yang namanya, sampai di sana kan. Terus nenek saya cerita ke kiainya, saya lupa namanya siapa. Mungkin kalau sekarang masih ada sih, apa ya namanya, padepokannya mungkin masih ada, sama kalau nggak salah dulu kayak bikin pesantren tapi kecil, saya juga lupa sih, udah lama juga sih. Itu cerita sama dia. Terus si kiai terus bilang ke saya, sini dilihat apa ya, di sini ini kan di apa ya, dia apa kan ini disentuh. Waktu disentuh kan dibilang, jani iso lho kowe iki ya wis wis aku mari dhewe iki, wis tak jalukne tulung nang Gusti Allah, muga-muga diparingi sehat waras selamat. Terus langsung dikasih air, saya minum airnya. Kalau nggak salah hampir 2 bulan setelah itu saya nggak kumat, penyakit saya nggak kumat lagi. Waktu pada maghribnya itu nggak kumat. Tapi yang paling aneh itu, saya di dalam waktu 2 bulan tersebut hampir ya nggak setiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali itu selalu dimimpiin satu makhluk lah. Satu makhluk bertaring panjang, berambut panjang, waduh merinding lagi. Itu selalu diimpiin. Terus dia bilangnya kayak gini, wis engko ndak iso ijol, kamu nanti nggak bisa lepas, terus kayak gitu. Oke, untuk makhluknya saya masih ingat juga, saya gambar ya, jadi bentuknya itu kayak gini. Terus saya waktu itu ya mungkin sampai stres banget sih, takut juga, emang kan udah dewasa sih waktu itu. Dan fun fact lagi kan, di umur 10 tahun kan saya udah pindah ke rumah ini, soalnya ayah sama ibu saya kan juga udah pulang. Kalau sudah ada rumah, dari rumah nenek saya dipindah ke sini. Saya cerita ke ibu saya bilang, kok aku dipeni makhluk sing taringnya besar, rambutnya panjang, badannya cungkring. Terus ibu saya kan langsung bawa ke
bahwa saya balik lagi ke kiai itu. Terus katanya kiai nggak apa-apa, yang penting nggak sampai ganggu, apa kok nggak sampai main fisik, yang penting kalau ganggu di ngipis dianggap aja kembang tidur, katanya kayak gitu. Ya udah saya udah cuekin. Habis itu sampai kurang lebih 1 minggu atau 2 mingguan itu saya udah nggak ngipi apa-apa lagi. Tapi yang paling aneh tuh mata saya itu semakin jelek, maksud saya semakin jelek, kok gampang banget, maksudnya lihat kok kayak putih-putih lewat itu. Kalau malam di depan itu kok kayak rame, pakai baju kejawen kayak belangkon atau apa, tiba-tiba terus ada yang kepalanya kayak gini. Kalau waktu itu saya nangkepnya ya mungkin saya halusinasi aja, udah gitu. Soalnya kalau saya ceritain ke ayah sama ibu saya itu ya dibilanginnya, wus nggak usah ngomong aneh-aneh, udah kayak gitu. Makanya ya udah saya pendam sendiri aja, yang penting nggak ganggu. Nah, ya udah kita lanjut lagi. Dan setelah 2 bulanan itu saya nggak kambuh lagi, apa ya namanya, penyakit saya yang setiap malam Selasa sama malam Jumat nggak kambuh. Tuh habis 2 bulan tiba-tiba kambuhnya intens banget ya. Maksudnya intens, kalau biasanya itu 1 bulan 6 kali, itu bisa sampai 9 sampai 10 kali dalam jangka waktu 1 bulan itu, kira-kira 6 bulan berurutan. Terus-terusan. Kalau dulunya itu cuma hari Selasa sama hari Kamis, itu kayaknya udah random, udah ngacak banget. Kadang bisa Senin, kadang tiba-tiba Selasa, kadang Rabu atau Kamis, kadang Jumat, kadang Sabtu atau kadang Minggu. Minggu itu udah kayak capek ya. 1 bulan dibawa ke rumah kiai itu, balik lagi sama, mungkin cuma cuma sembuh 1 atau 2 hari, besoknya sama. Itu sampai 6 bulan intens, 6 bulan beneran, 6 bulan intens. Terus titik baliknya itu di sini. Itu kan saya bermain bola di belakang rumah. Waktu itu di belakang rumah saya yang sekarang kan lapangan bola guys. Tapi waktu dulu itu kan masih berbentuk pekarangan yang ditanamin pohon jati itu, tapi ada lahan kosong depannya dikit, bisa buat main bola. Itu saya main bola sama kawan-kawan di sini. Kalau nggak salah bolanya itu ketendang jauh ke tengah belantara pohon jati itu. Terus saya kan waktu itu jadi kiper, saya ngambil. Sorry banget guys, ada suara. Ya, kita balik lagi. Sampai lupa saya. Ya, sampai di belakang rumah. Ya, waktu itu kan bulannya ditendang ke tengah pohon jati. Saya ngambil. Waktu ngambil itu tiba-tiba tiba-tiba depan saya itu ada orang. Ya kalau orangnya saya kenal sih, saya nggak kaget sih. Waktu itu orangnya itu pakai serba putih. Jadi mulai, bukan peci ya namanya, kayak sorban yang diikat di kepala itu putih. Terus ada jubah putih. Kalau nggak salah pakai sarungnya juga putih. Itu tiba-tiba di depan saya. Waktu saya ngambil bola, saya kaget. Saya lihat ke atas. Saya kaget, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia dingluk gini, bisikin ke kuping saya kayak gini, saya masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Lek mari oleh. Wis kowe engko bakal dadi wong sing gede, tapi eling-eling. Aja digang.
kok jadi guna salamku ya mungguy ya wis ya sampai ketemu nah ya lebih bagus. Nah bilangnya kayak gitu, habis bilang kayak gitu dilus punggung saya, dilus kepala saya ini, langsung pergi itu enggak pergi langsung hilang, itu enggak, perginya itu jalan kan luas kan di belakang rumah saya sekarang jadi lapangan itu kan luas. Yang anehnya itu kan dipanggil teman saya ya, sama kayak pertama saya noleh, saya balik lagi. Kalau jalan pun, kalau berlari pun sih mungkin masih ada lah, masih bisa dilihat mata. Waktu itu saya noleh lagi udah nggak ada. Tapi waktu itu beda sama yang saya ketemu apa ya, makhluk yang pertama kali buat saya sakit itu. Kan saya takut, waktu itu apa ya, tenang, bawaannya itu tenang, nggak tahu kenapa bawaannya itu tenang aja. Di situ kan saya udah 1 minggu 2 minggu saya lupain itu kejadian tersebut, dan alhamdulillahnya penyakit saya itu udah nggak kambuh lagi sampai sekarang nggak kambuh. Yang cuma apa ya, yang saya heran, yang sampai sekarang saya belum tahu itu siapa itu yang nemuin saya di belakang rumah itu, agak tua jubah putih itu siapa ya, sampai sekarang belum pernah ditemu lagi sih. Waduh, merinding banget guys. Ya udah, untuk cerita horor kali ini cukup sekian, dan terima kasih udah mendengarkan cerita pribadi saya. Kalau itu memang real saya alami sendiri, cerita saya waktu kecil ya kayak gitu. Oke, kalau gitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel kami DNW Brother. See you on the next video. Bye bye.